mujizat Tuhan, tapi kami mau mencari kemenangan dari Tuhan. Kami mau mencari kehendak Tuhan. Kami mau mencari wajah Tuhan ya Bapa. Maka dari itu Tuhan, penuhi setiap kami, puaskan setiap kami. Kami katakan kami haus, kami katakan kami lapar akan hadirat Kau. Kami lapar akan jamahan Kau. Kami lapar Tuhan akan setiap pelukan-pelukan hangat-Mu ya Bapa. Maka dari itu kami pagi hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan ya Bapa. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap jiwa kami, ini setiap roh kami Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Kau. Setiap pujian penyembahan kami Tuhan membuat Kau tersenyum dari atas sana ya Bapa. Kami undang hadirat sebebas-bebasnya di tempat ini. Kami undang Tuhan, Roh Kudus-Mu melawan setiap kami Tuhan, melawan setiap kami saat pagi hari ini. Saya tidak tahu Tuhan masalah setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan pada pagi hari ini, tapi kami tahu satu pribadi yang tak pernah meninggal kami, yaitu Yesus Kristus namanya Bapa.
pesta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk tegak dalam hadirat. Haleluya. Biasanya kita mengatakan sebagian firman Tuhan, namun bila kau memberikan persembahan yang terbaik, saya mohon untuk para pelayan Tuhan yang bertugas dalam maju ke depan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas hari Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, dan setiap pujian mendengar dari firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik, berkati setiap tangan yang memberikan. Bagi yang bisa memberikan, Tuhan juga berkati limpah. Kami percaya kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, Tuhan pasti pelihara. Kami siap memberikan dalam penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pertolongan darimu Tuhan, setia dan tak meninggalkan. Aku
Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini atas rahmat dan kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya. Kalau hari ini umatmu di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau, karena satu kerinduan kami itu terus meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Kiranya Tuhan pagi hari ini Engkau berkenan bagi setiap kami di tempat ini. Kiranya Tuhan terus melatih, mengajar dan mendidik kami untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami memuji Engkau dan meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk worship leader dan singer. Pemain musik, tolong bantu saya tetap berada di tempat. String aja. Baik, salam semuanya. Izinkan saya buka masker ya Bapak Ibu. Kita beriman dan kita percaya bahwa kita sudah memasuki musim yang baru yang Tuhan berikan. Katakan amin. Kita percaya bahwa COVID sudah berlalu. Amin. Nah, keyakinan saudara itu harus betul-betul sebuah realita iman. Amin. Dan percaya 2 tahun lamanya kekristenan, semua orang percaya sedang dilatih Tuhan di rumah untuk mereka lebih banyak mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Dan waktunya hari-hari ini, masanya gereja segera harus keluar dan bangkit untuk keluar menyatakan kebenaran Tuhan. Bukankah itu yang kita imani hari-hari ini? Bahwa Tuhan pakai semua orang, bahkan generasi-generasi muda yang disebut dengan generasi Yeremia adalah generasi yang akan menyatakan kedaulatan Tuhan di bangsa ini, di dunia. Nah, itu sebabnya gereja harus yakin, gereja harus meresponi apa yang disampaikan Tuhan kepada pemimpinnya, pemimpin-pemimpin gereja, untuk kita hidupi bersama. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenalkan, nama saya Matias, marga saya Bluntong. Istri saya 4 kali melahirkan putra buat saya. Ada yang salah? Istri saya 4 kali melahirkan putra buat saya. Perhatikan baik-baik. Saya sudah punya mantu, saudara. Ya, anak paling kecil saya sudah tamat SMA. Kalau wajah saya masih baby face, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Untuk pertama kali saya khotbah di wilayah daerah Tambun. Ya, puji Tuhan, oleh Bapak Pendeta Saudara, Gembala Saudara. Kebetulan dia adalah murid saya, Bapak Pendeta Iwan Kristanto, memberikan saya kesempatan untuk hari ini saya boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Sudah beberapa kali sebetulnya beliau minta saya, cuma terbentur terus dengan keadaan dan situasi. Tapi biarlah hari ini Bapak Ibu semua, kita semua mau belajar bersama-sama mengenal kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Diberi waktu kesempatan kepada saya 30 menit. Ya, saya nggak tahu apakah gereja ini maksudnya 30 menit itu mengikuti prokes atau gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, saudara ya, saya taat apa yang disampaikan oleh gereja di tempat ini. Sebetulnya sangat terlalu mepet buat saya untuk menyampaikan khotbah dengan durasi waktu yang terlalu singkat. Karena saya kalau ngajar kepada mahasiswa saya 2,5 jam, 3 jam itu belum apa-apa gitu. Tapi biar hari ini semua Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar
Yang mau belajar katakan amin. Oke. Nah, hari ini tanggal 8 ya saudara ya. Tanggal 8 kalau kita mengikuti dari waktu penyaliban Kristus sampai hari ini kira-kira hari keberapa ya? Ada yang tahu? Kurang lebih ada hari keberapa? Hari ke-20 ya? Lebih. Tanggal 16 ya. Tanggal 17 Yesus bangkit. Bulan lalu betul ya? Paskah? Halo? Iya. Nah, hari ini tanggal 8 berarti kurang lebih 13 tambah 21 hari. Nah, tahukah saudara bahwa apa yang Alkitab katakan setelah Yesus bangkit dari kematian? Nah, saya mau sama-sama kita menangkap hari ini apa yang kita harus perhatikan. Bukan ini sebuah peristiwa yang berlalu begitu saja, tapi saya mau jemaat Tuhan menangkap baik-baik supaya kita selaras dengan firman Tuhan. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita lihat dari ayat yang ketiga, bahkan ayat kedua dulu, supaya kita sama-sama lebih klop menangkap beritanya. Kisah Rasul pasal yang pertama. Mari kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sudah dapat semua? Ada yang bawa Alkitab? Boleh angkat tangan? Ada yang bawa Alkitab? Boleh angkat tangan? Jangan turunkan tangannya dulu, boleh angkat tangan. Saya mau hitung dulu, saya mau lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terima kasih. Yang lainnya, adakah saudara bawa Alkitab? Nggak ada ya? Alkitab ya? Boleh nggak saya ngajar saudara? Boleh nggak saya menasihati saudara? Halo? Boleh? Oke. Kalau boleh berarti saudara siap ya menerima ya? Nah, saya mau bilang begini. Jangan bawa tab saudara sebagai pengganti Alkitab. Mungkin saudara baru satu-satunya pengkhotbah yang menegur saudara hari ini, atau gembala saudara nggak pernah dulu. Saya mau bilang sama saudara bahwa Alkitab saudara, jangan pernah Alkitab itu dijadikan buku tua, berdebu dan tidak pernah dibuka lagi. Saya tahu resikonya, walaupun saya harus ngomong begini, mungkin saya nggak akan diundang lagi khotbah di sini. Karena apa? Oh, khotbahnya terlalu keras Pak, menyinggung perasaan. Enggak. Saya mau bilang begini, apa yang esensi itu yang harus dihidupi. Katakan amin. Sebab gadget saudara saya tahu di situ ada Alkitabnya, ayat-ayatnya. Tapi saya mau bilang juga di gadget saudara itu juga ada gambar-gambar pornonya. Sekalipun saudara nggak buka gambar porno, ada semua isu yang menjijikkan ada di tab kita itu. Nah, saya mau begini, agar jemaat cerdas, agar jemaat mengerti dan tahu apa yang harus benar yang kita kerjakan dan kita lakukan. Nanti sebelum saya melihat lihat wajah saudara sudah mulai enggak ini nih. Ada yang tersinggung, boleh angkat tangan? Enggak tersinggung. Masya Allah. Kalau saya pasti tersinggung. Kalau Anda tersinggung itu mengindikasikan rohanimu masih peka. Yang bahaya kalau merasa nggak tersinggung, itu bodoh amat, cuek. Itu tanda-tanda nuranimu mulai tumpul. Halo, saya belum masuk kepada inti khotbah. Saya sudah mulai masuk kepada hal-hal yang harus merilis hati dan hidup kita. Izinkan saya ngomong apa adanya karena saya seorang hamba Tuhan, bukan hamba upahan. Dan saya tidak ada di setel, tidak ada di pesan sponsorkan oleh gembala untuk menyampaikan hal-hal yang menyenangkan hati jemaat. Konsekuensi saya diundang, bersiaplah untuk saya menyampaikan firman dan kebenarannya, tanpa bermaksud untuk menyerang pribadi-pribadi, tanpa bermaksud untuk membuat saudara sakit hati dan terluka.
Karena firman Tuhan berkata bahwa firman itu untuk merilis hidup kita, mengajarkan kita, menegur kita, memberitahukan kepada kita hal-hal yang baik dan benar. Kalau hari ini Bapak Ibu nggak menerima kebenaran walaupun itu menyakitkan, saya mau bilang begini, tinggalkan agamamu, pergi keluar. Bukan saya mengusir, bukan. Maksud saya, tinggalkan aja iman kepercayaan. Ya dong. Sekarang kita mau dengarkan siapa? Kalau bukan karena kebenaran firman yang akan merilis hidup kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat tadi di Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Sampai pada hari ia terangkat, siapa? Yesus. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada para rasul yang dipilihnya. Perhatikan ayat ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia, siapa hidup? Yesus hidup. Sebab selama 40 hari, perhatikan baik-baik, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Inilah yang menjadi tema News of the Kingdom of God. Berita kerajaan Allah. Ini yang menjadi tema hari ini yang mau saya sampaikan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, apa yang menjadi berita kita hari-hari ini? Adakah kita menyampaikan berita the Kingdom of God, berita kerajaan Allah? Sebab Yesus, Alkitab berkata, setelah penderitaannya selesai, ia menunjukkan dirinya bahwa ia hidup. Amin. Ia hidup. Sebab dia hidup. Ayo. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak hilang. Yesus menunjukkan bahwa dia hidup kepada banyak orang. Bukan cuma itu. Apa yang Yesus lakukan selama 40 hari setelah dia bangkit dari kematian, sebelum dia naik ke surga. Nanti tanggal berapa? 26 bulan Mei, sama-sama kita akan merayakan hari kenaikan Yesus. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang sempurna. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga supaya dia menggenapi apa yang sudah dirancang Bapa di surga bagi dunia, saudara dan saya. Itu sebabnya kita bangga. Harusnya kita bersyukur. Kita tidak kehilangan
Yesus yang hidup di dalam kita. Sebab dia nyatakan bahwa dia Allah, dia hidup. Kepada banyak orang dia membuktikan bahwa dia tidak mati. Dia mati untuk membawa dosa saudara kepada kegelapan yang ada di bawah. Itu sebabnya saya mau ajarkan sama saudara, jangan lagi pernah berdoa, Tuhan ampuni dosa saya. Buat saudara yang sudah terima Yesus, sudah dibaptis dan sudah menjadi baru, doa saudara bukan lagi berkata ampuni dosa saya. Dosa sudah diampuni Pak, Bu. Saudara capek banget bilang dosa saya minta diampuni. Saya bukan hyper grace, tapi saya mau kasih tahu, yang saudara harus minta ampun itu adalah kesalahanmu, kehilafanmu. Saudara bengong lihat saya. Bukankah Alkitab yang berkata dosamu di kayu salib sudah diampuni? Ngapain lagi minta ampun sama dosa? Yang saudara harus akui adalah kesalahan, kehilafan. Amin. Iya. Ini saya mau ajarkan hal-hal yang benar dan baik. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara ngapain barusan? Hah? Saya tadi bilang beri tepuk tangan kepada Tuhan. Respon saudara apa? Terus saya tanya lagi, saya bilang lagi beri kemuliaan kepada Tuhan. Respon saudara apa? Ada di Alkitab. Terus kenapa saudara lakukan itu? Apakah saudara menyatakan kemuliaan yang sebatas tepuk tangan? Dangdutan di ujung Kerawang sana itu juga tepuk tangan. Di stadion malah lebih hebat lagi tepuk tangannya. Apakah itu yang dimaksudkan kemuliaan? Halo? Nah, saudara mulai berpikir nih, repot nih kalau datang khotbah kayak gini nih. Nah, saya mau luruskan, karena kita nggak pernah bilang beri kemuliaan kepada Tuhan terus kita tepuk tangan. Ini mah istilah biasa yang seringkali kita hilaf. Saya bukan anti tepuk tangan. Saya orang Pantekosta dari kecil. Sorry. Saya harus kasih tahu apa yang benar menurut firman. Karena seringkali kita terjadi kecelakaan rohani. Kita kadang-kadang ngikut hal-hal yang tidak tepat sesuai firman Tuhan. Amin. Nanti saudara buka dalam Yohanes. Saudara lihat nanti di pasal 17 ayat 4 dan 5. Yesus menyatakan kemuliaan kepada Bapa itu bukan tepuk tangan. Tapi Yesus mempertanggungjawabkan seluruh yang dipercayakan Bapa kepada dia. Itu dia. Amin. Oke. Nah, waktu saya masih panjang ya. Sebelum jam 12 saya sudah selesaikan khotbah saya. Haleluya. Oke. Nah, Alkitab katakan dengan jelas, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang apa? Nah, hari ini berita kita harus berita yang selaras dengan Yesus, yaitu berita kerajaan Allah. Oke. Saya mau khotbah yang interaksi karena saya seorang pengajar. Saya mau ajar saudara dan saya mau sama-sama kita belajar. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Regu Allah. Dari sini sampai ke belakang. Boleh kasih pendapat angkat tangannya? Ada? Iya. Regu B. Sebelah sini. Adakah saudara yang boleh memberikan, gak usah takut salah. Aduh, kalau khotbah model kayak gini kita mah akan salah sama mereka. Enggak. Tenang aja. Siapa yang berhasil menjawab saya kasih hadiah. Oke. Mungkin Ibu hal kerajaan surga
Apa yang ibu pahami? Sering nggak dengar kata-kata kalimat hal kerajaan sorga? Halo, sering nggak? Sejak kapan saudara dengar kata-kata kalimat itu? Mungkin dari sekolah minggu ya. Oke, pertanyaan saya, apakah saudara paham tentang maksudnya kerajaan sorga? Ibu boleh pendapat? Kerajaan surga kalau menurut saya sih berarti hak Allah itu akan berjalan, berarti kemuliaannya harus digenapi seperti itu. Gitu ya. Terima kasih Ibu sudah memberikan jawaban. Baik, ada yang lain dari regu B? Regu C? Yang nunduk boleh memberikan tanggapan? Mungkin Bapak ada yang bisa diberikan masukan tentang kerajaan Allah? Gak apa-apa, gak usah takut salah Pak, gak dipermalukan. Atau yang lain, teman-teman yang lain boleh kasih. Ibu mungkin ada? Pemerintahan yang nyata yang didirikan oleh Allah. Pemerintahan yang nyata didirikan oleh Allah. Terima kasih Pak, thank you, terima kasih. Regu B, regu A, regu B, regu C, regu D. Ada? Halo? Yang ujung regu E? Baik Pak. Tentang pengajaran Yesus Kristus. Oke. Terima kasih Pak. Saudara kok jadi kayak kaku banget semua gitu loh. Relax aja. Yesus itu ngajar murid itu sambil makan kacang, makan roti, ngobrol gitu loh di perahu. Saya bukan siapa-siapa, jadi jangan terlalu tegang gitu. Oke. Nah, itu sebabnya saya mau ajarkan apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Kenapa Yesus selama 40 hari dia berulang-ulang, dia jumpa sama yang lain, dia jumpa sama yang lain, dia jumpa sama yang lain, dia berbicara tentang kerajaan Allah, the kingdom of God. Saya mau kasih tahu begini, Alkitab kalau memberitahu tentang yang diulang-ulang, itu artinya serius. Itu artinya kita harus perhatikan. Ada pesan yang begitu urgent, yang harus dipahami, yang harus disampaikan, yang harus mendapatkan perhatian. Coba bayangkan saudara kalau gembala Bapak Ibu Saudara di sini menyampaikan pesan yang sama selama 4 minggu berturut-turut. Kira-kira apakah itu pesannya biasa-biasa saja atau adakah sesuatu yang sangat penting? Kenapa sampai berulang-ulang disampaikan? Bukankah saudara kita harus melihat apa indikasinya? Kenapa harus disampaikan berulang-ulang? Pernahkah saudara memperhatikan ayat ini? Berapa banyak gereja lalai? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan lalai? Bahwa apa yang Yesus lakukan selama 40 hari setelah dia bangkit dari kematian, Alkitab menuliskan berulang-ulang 40 hari dia menyampaikan hal kerajaan sorga. Menurut saudara, Bapak Ibu, kalau ada pesan yang disampaikan berulang-ulang, apakah itu mengindikasikan berita itu penting? Halo? Saudara punya anak? Pasti punya. Bagaimana kalau saudara menyampaikan pesan kepada anak saudara berulang-ulang? Maksudnya supaya apa? Satu, ingat. Yang kedua, perhatikan. Yang ketiga, dilakukan. Ada berapa banyak gereja lalai? Gereja nggak mengerjakan apa yang menjadi pesan Tuhan tentang the kingdom of God, kerajaan sorga. Oke, saudara mau tahu apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Apa yang dimaksud dengan sorga? Saudara mau tahu? Oke, yang bawa Alkitab tadi boleh angkat tangan. Sekali lagi, yang bawa Alkitab. Yang nggak bawa Alkitab jangan merasa saudara berdosa, nggak berdosa. Cuman saya boleh saran, mulai minggu depan bawalah Alkitab saudara ke gereja. Haleluya. Yang bawa Alkitab tadi angkat tangan. Oke. Coba buka di belakang, itu ada kamus. Oh, baru gitu ya.
Coba di sana di kamus itu coba lihat ada kalimat kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Oke, yang sudah dapat boleh angkat tangan, bantu saya untuk saudara bacakan apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga. Silakan Pak. Boleh bangkit berdiri? Oke. Dengan kuat suaranya Pak. Kerajaan Allah, pemerintahan Allah sebagai raja yang hendak dilaksanakan di atas. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Tuhan yang hendak terlaksana yang hendak dilaksanakan di sorga maupun di bumi. Terus dengan kedatangan Yesus dengan Kristus, kedatangan Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan berada di antara kamu Bahkan ada di antara kamu. yang memberitakan Injil kerajaan Allah. Demikian pula murid-muridnya, khususnya dalam Injil Matius terdapat kerajaan surga yang searti dengan kerajaan Allah. Jadi jelas kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu sama maksudnya. Sekali lagi, sederhananya begini, apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga atau kerajaan Allah? Yaitu pemerintahan Allah yang hendak terlaksana di bumi seperti di surga. Itu sebabnya Yesus ajarkan lewat doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Datanglah apa saudara? Di mana? Di Gria Asri. Seperti di Tambun, seperti di Bekasi, seperti di Jawa Barat, seperti tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus mengajarkan itu supaya saudara dan saya hadirkan kerajaan sorga di mana saudara ada. Itu sebabnya pesan Yesus selama 40 hari tentang kerajaan sorga, yaitu menyatakan pemerintahan Tuhan yang hendak terlaksana lewat hidup saudara, lewat hidup saya, lewat hidup anak-anak muda. Itu terlaksana setiap hari. Itulah yang menjadi pesan Tuhan. Bukan pesan Tuhan cuma kita hanya terima keselamatan, kesehatan, berkat-berkat. Tapi bagaimana gereja Tuhan menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Itu yang menjadi pesan Tuhan. 40 hari Yesus menyampaikan berulang-ulang, mengindikasikan betapa pentingnya pesan ini. Betapa pentingnya saudara harus melaksanakan the kingdom of God. Kerajaan sorga itu di muka bumi seperti di sorga. Amin. Mari kita melihat apakah Yesus konsisten menyampaikan berita kerajaan sorga itu selama dia ada di muka bumi. Berapa lama Yesus melakukan dan mengerjakan pekerjaannya? Berapa lama saudara? Berapa lama? Kurang lebih 3,5 tahun. Amin. Kurang lebih 3,5 tahun. Sebelum Yesus melakukan pekerjaannya, Yesus itu dilatih dulu. Yesus itu masuk sekolah dulu. Ada 3 jenjang sekolah bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu yang harus dikerjakan mereka, yaitu Bet Sefer, Bet Midrash, dan Bet Talmud. Kalau ketiga-tiganya ini sudah lulus, maka dia akan menjadi seorang rabi. Maka dia akan menjadi seorang yang disebut guru. Itu sebabnya Yesus dipanggil rabi. Yesus dipanggil guru oleh murid-muridnya. Nah, pada waktu Yesus mulai melakukan pekerjaannya, apa berita Yesus yang pertama? Apa berita Yesus yang di tengah-tengah 3,5 tahun? Apa berita Yesus di akhir daripada kehidupannya di muka bumi? Yesus, Alkitab menceritakan, konsisten berbicara tentang kerajaan surga. Katakan amin. Mari kita lihat Matius pasal yang keempat.
Haleluya. Sudah dapat? Matius pasal 4 ayatnya yang ke-17. Saya minta seseorang bantu saya untuk bacakan ini. Demikianlah firman Tuhan. Yes. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan bilang, sebab itu bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata sudah dekat bukan mengindikasikan jarak, tapi Alkitab jelas mengatakan tadi bahwa kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. Yesus maksud sudah dekat itu sudah ada di antara kamu. Ada berapa banyak kita tidak memahami tentang kerajaan surga? Ada berapa banyak kita jadi orang Kristen, kita nggak ngerti apa itu kerajaan surga. Satu sisi mungkin banyak orang paham orang Kristen kerajaan surga itu nanti. Ya, itu nggak salah. Tapi saya nggak berbicara konteks yang nanti. Saya bicara konteks now, hari ini. Saudara ada di bumi ini. Apa yang saudara lakukan? Berita apa yang saudara bawa hari-hari ini kepada keluargamu? Berita apa yang saudara bawa di medsosmu? Berita apa yang kau bawa kepada keluarga besarmu? Berita apa yang kau bawa di dalam dirimu kepada banyak orang? Apakah keluhanmu? Apakah problemmu? Apakah masalahmu? Terlalu kecil dan tidak ada arti apa-apa kalau kita memberitakan berita keluhan-keluhan kita di media sosial. Perhatikan anak-anak muda. Yesus gak tahu, gak pernah kasih berita kepada orang lain tentang penderitaan-penderitaan dia, tentang penolakan orang terhadap dia. Kita baru tersinggung sama gembala, sudah kita masukkan di media sosial. Kita tersinggung sama teman kita pelayan, kita cepat ceritakan kepada orang lain. Saya tersinggung karena perbuatan si bapak ini, si ibu itu. Halo, perhatikan baik-baik gereja Tuhan. Jangan beritakan hari ini berita-berita yang membuat ketakutan. Jangan beritakan berita yang membuat kita menjadi lemah. Jangan beritakan berita-berita yang membuat berita yang kacau, yang tidak tahu kebenarannya. Apalagi anak-anak muda di TikTok. Saudara lihat di TikTok saya, tidak ada berita lain selain daripada firman yang saya sampaikan. Dan saya tidak pernah memberikan berita apapun di media sosial tentang apa yang terjadi terhadap hidup saya. Itu sebabnya gak banyak orang mengerti tentang the kingdom of God. Itu sebab banyak gereja tidak paham, hamba-hamba Tuhan juga tidak paham tentang berita kerajaan surga. Saya harus sampaikan ini, sebuah edukasi, sebuah pengajaran. Tuhan karuniakan saya dalam pengajaran. Saya seorang dosen, tapi bukan serta-merta saya hanya seorang dosen yang harus saya dibayar di kelas waktu saya ngajar mahasiswa. Tapi di tempat mulai di mimbar ini, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari pengajaran-pengajaran yang bersumber dari Alkitab, dari firman Tuhan. Coba lihat dalam Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-11. Tolong bacakan Pak. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Yes, katakan amin. Kepada siapa maksudnya ini diberitahukan kerajaan surga? Kepada siapa? Kalau saudara lihat Alkitab ini, konteksnya di ayat-ayat berikutnya, di ayat di atas, ini artinya Yesus sedang berbicara kepada murid. Itu sebabnya saya bilang tadi gak banyak orang tahu tentang kerajaan surga karena gereja gak memposisikan jadi murid. Gereja banyak memposisikan dirinya jadi sebagai pengikut saja, penikmat berkat Tuhan, tapi belum jadi murid Pak. Apa panggilan tertinggi
bagi setiap orang percaya kepada Yesus. Tidak ada lain, bukan jadi pendeta, bukan jadi rasul, bukan jadi nabi, bukan. Tapi jadi murid Tuhan. Dan banyak orang Kristen ngaku jadi murid, padahal belum mengindikasikan dia murid. Hanya kepada murid rahasia kerajaan surga dikasih tahu, Pak. Kepada orang lain tidak dikasih tahu. Itu sebabnya ahli-ahli Taurat nggak ngerti tentang the kingdom of God. Itu sebabnya orang Farisi nggak pernah tahu apa maksudnya itu the kingdom of God. Kepada murid-murid juga mereka nggak tahu apa maksudnya the kingdom of God. Kecuali mereka bersama Yesus setiap hari. Baru mereka mengerti dan tahu apa yang dimaksud dengan the kingdom of God. Kerajaan surga. Hari ini saya mau kasih tahu, jangan pernah ngaku murid Yesus kalau saudara belum merasa indikator menjadi murid. Apa itu indikasi menjadi murid? Saudara akan lihat nanti banyak hal. Saya mengajarkan banyak ke gereja-gereja tentang pemuritan. Gereja di mana Tuhan percayakan saya, gereja kami. Saya sudah 20 tahun mendapatkan visi tentang discipleship. Makanya gereja di kami tempat saya sedang melayani, gereja itu kami namakan DCC, Discipleship Community Church, gereja komunitas pemuritan. Karena bukan orang Kristen yang berseru-seru Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi gereja yang menjadi murid Tuhan. Itu sebabnya Tuhan punya misi, Tuhan punya visi bagi orang percaya. Pergilah dan jadikan semua bangsa menjadi orang Kristen. Katakan amin. Hati-hati, jangan latah jadi orang Kristen. Yesus bilang jadi murid. Yesus gak tertarik dengan kekristenan. Kekristenan itu adalah olok-olokan, sebutan bagi pengikut Yesus pada waktu pertama kali. Itu sebabnya Yesus gak pernah bangun gereja, Bapak Ibu. Yesus gak pernah bangun sinode. Karena apa? Karena bukan intinya pada visi. Yang Yesus bangun itu the kingdom of God, kerajaan surga. Ada berapa banyak kita kehilangan, tidak paham dan tidak mengerti kerajaan surga. Tapi cepat atau lambat, semua dunia harus tahu bahwa tujuan Tuhan supaya saudara dan saya dalam panggilan tertingginya adalah menjadikan kita murid Kristus. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan kebenaranmu, hidup bahagia. Saya menantikan gereja untuk menangkap hal kerajaan surga ini. Tapi banyak gereja belum menangkap bahwa Yesus selama 40 hari menyampaikan berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Pak Niko menyampaikan berulang-ulang tentang the Pentecost yang ketiga. Mulai kapan?
Mulai tahun 2013 sampai hari ini tahun berapa? Hampir 10 tahun. Berulang-ulang Pak Niko menyampaikan tentang The Pentecost. Apakah saudara pikir itu berita biasa? Apakah saudara pikir itu berita yang tidak ada faedahnya? Kenapa berulang-ulang Pak Niko sampaikan? Agar jemaat mengerti, menangkap tentang Pentecost. Pesan yang disampaikan berulang-ulang supaya kita mendapatkan perhatian. Halo? Dan berapa banyak kita lalai, kita lupa. Oleh COVID 2 tahun, kita lupa bahwa dia berdaulat. Kita terfokus pada COVID. Termasuk saya. Saya jebolan dari sekolah atlet selama 1 bulan. Nafas saya udah gini-gini. Saya sudah di pintu gerbang surga. Sudah sedikit lagi kaki saya melangkah udah masuk surga. Tapi Tuhan Yesus bilang, belum. Kamu belum ke gereja asli 2. Haleluya. Jadi buat saya hari ini, kalau masalah kematian, saya bisa tertawakan itu. Apa yang Yesus katakan, hei maut di mana sangatmu? Itu dia saudara. Makanya kalau saya hidup hari ini, tidak lain tidak bukan berita saya adalah berita the kingdom of God. Berita saya adalah berita pemerintahan Tuhan yang harus terlaksana dalam hidup kita. Berapa lama kita selama ini hidup, yang kita lakukan adalah bukan perintah the kingdom of God, tapi perintah ego kita. Perintah yang dimaui apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap enak buat kita. Ada banyak jemaat terlalu dangkal mereka akhirnya. Dan mereka gampang pindah gereja sana sini. Saya mau bilang buat Bapak Ibu jemaat, saya mengharamkan saudara untuk cepat-cepat pindah gereja. Jangan pernah. Supaya kita sehat, kita bertumbuh. Izinkan Tuhan memakai gembala, memakai sesama kita untuk memproses hidup kita, menjadikan kita murid-murid yang sejati. Amin. Kalau dikit-dikit ngambek terus kita pergi, dikit-dikit ngambek kita nggak mau melayani, dikit-dikit ngambek terus kita mau ngaku murid apa? Perhatikan baik-baik. 11 murid Yesus selain Yudas, semua matinya mengenaskan. Kenapa? Mempertahankan iman, menjadi martir. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mau jadi martir di sini? Angkat tangan. Maksud saudara-saudara mati di pancung, mati diculik? Enggak. Waktu Anda pertahankan Yesus, itu martir. Yang mati-mati itu pahlawan iman. Yang matinya ditembak, matinya digoreng, matinya dibawa pakai kuda, itu pahlawan iman. Martir juga disebutkan. Tapi martir di zaman hari ini itu bukan persoalan matinya diculik, Bu, Bapak. Makanya saya tanya berapa banyak orang saudara mau jadi martir, gak ada yang angkat tangan. Maksudnya jadi martir, saudara mau tetap mempertahankan Yesus sampai selama-lamanya. Berapa banyak saudara mau jadi martir? Jadi perubahan dalam diri. Kenapa saudara berubah? Karena baru dijelasin ya Pak ya. Betul nggak? Ya. Itulah sebabnya guru-guru harus dihadirkan di gereja-gereja untuk mengajar. Tugas gembala merawat, melepaskan urapan. Guru-guru itu mengajar, memberitahu supaya kita cerdas, supaya kita ngerti. Orang di luar sana yang di tempat parkiran itu, mereka sedang menunggu
kapan saudara menyampaikan the kingdom of God? I'm sorry ya, kalau saudara harus tersinggung saya sampaikan. Kekristenan bukan sekedar datang semari, kasih persembahan, pulang dan mati berharap masuk surga. Itu sebabnya di awal saya bilang tadi, gereja harus memasuki musim yang baru. Apa itu? Musim penuaian, musim memuridkan. Desember tanggal 5 tahun lalu saya deklarasikan di gereja kami sebagai musim tahun ini adalah musim yang baru, dengan pujian yang diciptakan Pak William itu. Saya nyanyikan itu. Apa namanya? Oke. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, tanam besar, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kemenangan yang lemah berkata kuat. Na 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 na. Iya, saudara ya. Oke, saya tahu betapa pentingnya Bapak Ibu serius bahwa pesan kerajaan surga ini harus dipahami oleh jemaat. Amin. Satu lagi. Matius pasal 6 ayat 33. Satu lagi ayat ini. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tolong bantu bacakan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ayat 33 Pak. Matius 6. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Yuk. Maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya. Sama-sama. Sekali lagi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Angkat tanganmu. Haleluya. Amin. Ini loh yang Yesus ajarkan. Selama mulai dia awal pelayanannya 3,5 tahun, bahkan di tengah-tengah pelayanannya sampai di akhir pelayanannya, Yesus selalu menyampaikan tentang kerajaan surga. Bahkan setelah dia mati, dia bangkit, dia berulang-ulang lagi menyampaikan berita kerajaan surga. Nah, kenapa hal ini penting? Kenapa hal ini begitu urgent? Supaya gereja mengerti dan tahu bahwa apa yang menjadi fokus kita bukan yang lain. Bukan Pak. Yang menjadi fokus kita adalah the kingdom of God, kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan
dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. 90% selama Yesus ada di muka bumi, yang Yesus ajarkan setiap hari dalam 3,5 tahun, Yesus bicara tentang kerajaan surga. PR buat Bapak Ibu pulang, saudara buka Alkitab saudara. Benar enggak Pak Matias itu menyampaikan hal yang Alkitab katakan? Saudara buka Matius, nanti saudara selidiki. Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana. Itu tentang kerajaan surga. Yesus memberikan tentang talenta. Itu juga tentang kerajaan surga. Berulang-ulang Yesus mengajarkan hal kerajaan surga, supaya saudara dan saya menghidupinya, supaya saudara dan saya menghadirkannya, supaya saudara dan saya memberitakannya tentang kerajaan surga. Dan gaya hidup kita adalah gaya hidup kerajaan surga, bukan kerajaan maut, bukan kerajaan agamawi. Ada berapa banyak orang Kristen yang dia bangun selama ini adalah kerajaan agamawi. Bersyukurlah saudara, kita punya Tuhan Raja di atas segala raja. Dia turun dari surga, Dia bawa surga, supaya saudara dan saya menghidupi surga di bumi. Supaya orang yang belum percaya, orang di luar sana, menerima kerajaan surga lewat hidup kita, lewat perbuatan kita, lewat berita kita. Bukan berita kecelakaan, bukan berita-berita yang menyesatkan yang kita sampaikan. Katakan amin. Biar hari ini saudara, Bapak Ibu semuanya menangkap hal yang dahsyat dari Tuhan. Katakan amin. Saya berharap Bapak Ibu semua pulang dari tempat ini, saudara menangkap benar-benar apa yang dimaksud the kingdom of God. Sebuah kerajaan surga yang hendak terlaksana dari hidup kita, hidup saudara di muka bumi ini, di Gria Asri 2, di Tambun, di Bekasi, seperti di surga. Amin. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidup. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, hidup bahagia. Biarlah nama Tuhan yang terus ditinggikan di tempat ini. Jemaatmu, gerejamu GBI Anugerah mendapatkan pesan inti hari ini. Betapa pentingnya the kingdom of God, berita kerajaan surga, supaya menjadi berita utama kami. Berita yang kami bawa di dalam keluarga, berita yang kami bawa di dalam kehidupan, di tempat dimanapun Tuhan percayakan kami.
di tengah-tengah dunia ini, baik di tempat kami bekerja, di tempat kami berusaha, di tempat kami berdagang. Tuhan, hanya berita-Mu yang kami tinggikan, yaitu kehendak-Mu yang terlaksana lewat kehidupan kami, supaya kami menghidupi kehidupan Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, biar hari ini, siang ini, umat-Mu diberkati. Mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Ada pesan yang kuat buat mereka. Aku tidak izinkan firman ini berlalu begitu saja, tapi aku berdoa, biarkan firman ini termaterai Tuhan. Firman ini menjadi rema yang hidup, menjadi logos bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa, kiranya umat-Mu Jemaat-Mu pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang hebat. Mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Mereka menyampaikan lewat gaya hidup mereka bahwa kerajaan Allah ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Semua terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Baik, di minggu ini kita akan memberikan persembahan pembangunan untuk setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan amplop. Dapat diminta kepada para pelayan Tuhan yang ada di belakang. Namun sebenarnya kita bersatu di dalam doa. Cinta kasih-Mu kepada setiap hati kami Tuhan, pribadi kami pribadi, ini setiap hidup kami dan setiap jiwa kami Tuhan. Bapa kami yang baik, kami ingin memberikan persembahan pembangunan untuk gereja di tempat ini Tuhan. Kami percaya persembahan ini dapat memperluas gereja di tempat ini dan akan menjadi berkat untuk kami diri kami belakang. Kami percaya Tuhan, dan Kau juga memberkati hamba yang mengelolanya. Kiranya roh yang takut akan Tuhan jadi miliknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman diberi anugerah Kreasi 2 8 Mei 2022. Shalom. Saudara sekalian, hari ini saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan akan datang,
Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan kebaktian Kesatuan Umum Pendeta Muda Matias Gultom MTH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga, pelayanan dan pekerjaan Bapak. Kami mengundang Bapak berdiri kepada saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian GBI Anugerah Riasi 2 pada hari ini. Jemaat setia, pengumuman sepekan. 1. Ibadah minggu depan GBI Anugerah Riasi 2 seperti biasa 2 kali ibadah, yaitu ibadah ke-1 umum jam 9 WIB, ibadah kedua umum jam 16 WIB. Marilah kita setiap jemaat membawa jiwa baru di rumah Tuhan setiap hari Minggu. Kedua, setiap hari Jumat ada 2 pengerja di gereja mulai jam 19 WIB. 3. Setiap hari Sabtu ada ibadah Youth NGC jam 18 WIB di gereja. 4. Bagi jemaat dan pekerja yang belum bisa mengembalikan persembahan persepuluhan di minggu pertama dapat memberikan di minggu-minggu berikutnya. 5. Mohon bagi jemaat untuk mengisi formulir KKJ dan bisa mengambil dan mengembalikannya ke pekerja. 6. Jadwal kul sepekan. Kul Youth NGC hari Senin pukul 19 WIB. Kul ID hari Selasa pukul 19 WIB. Kul ABCE Rabu pukul 19 WIB. Kul FGH dan DKP Kamis pukul 19 WIB. Semua kul diadakan di gereja. Bagi jemaat yang sudah dibaptis boleh mengambil sertifikat kepada koordinator ibadah setelah ibadah selesai. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ada pengumuman tambahan bahwa pada tanggal 26 Mei di hari kebangkitan ada sekolah minggu mengadakan kebaktian Paskah di tempat ini. Jadi pukul 3 sore kami menghimbau kepada semua anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah tersebut, karena dalam ibadah tersebut kita akan mengadakan ujian penyembahan dan games untuk anak-anak sekolah minggu, yaitu pada tanggal 26 Mei sesudah ibadah, setelah ibadah kenaikan pukul 3 sore di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita akan memberikan persembahan kedua, saya undang untuk para pelayan yang bertugas pada maju ke depan. Kami sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memilih setiap kami di tempat ini untuk sama-sama bersatu hati, untuk sama-sama bisa beribadah Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan bukan suatu kebetulan Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan kami dikuatkan Tuhan, kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan segala aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati kesehatannya, Tuhan yang memberkati Tuhan apapun yang dipekerjakan oleh hamba-Mu senantiasa Tuhan buat berhasil ya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tiba saatnya juga Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan melihat hati kami, Tuhan yang melihat kerinduan setiap kami ya Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalamnya yang
yang sungguh baik di dalam hidup kami, Bapa yang baik. Lebih firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu bagi kami pada saat ini, Bapa. Buatlah hati kami mengerti dan memahami segala firman-Mu, Tuhan, dan kami melakukan dengan sesungguh-sungguhnya di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati dia, Tuhan, dimanapun dia melayani, dimanapun dia ada saat ini, Tuhan, untuk Engkau tuntun dia untuk melayani, Tuhan. Berkati juga seisi rumahnya, biarlah lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan di dalam Engkau, Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu yang boleh ada saat ini, Bapa. Kami bersyukur segala pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan hari lepas hari di dalam hidup kami, Bapa. Kami hanya berdoa terima kasih, Tuhan, baik yang ada saat ini maupun juga yang ibadah di rumah yang tidak bisa hadir, Tuhan. Engkau sama-sama memberikan yang terbaik bagi hidup kami, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Bapa, buat lingkungan gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberikan keamanan yang baik bagi kami, Tuhan. Kami berdoa bagi negara kami Indonesia saat ini, Bapa. Kami serahkan bangsa kami di dalam lindungan Tuhan. Kami mau melihat kemuliaan-Mu tercurah untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, Tuhan Yesus. Bapa, apapun yang sedang terjadi saat ini, kami tahu tidak tanpa seizin-Mu, Tuhan, tidak akan ada yang terjadi. Tetapi bangsa kami, Engkau yang mengawal, Engkau yang memenuhi dengan roh kuasa, Yesus Kristus yang berkuasa di bangsa kami, Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Inilah kami semua, biarlah anak-anak-Mu semakin mengasihi nama-Mu. Anak-anak-Mu dan gereja-gereja Tuhan saat ini semakin bersatu dan semakin memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Di tengah-tengah gelombang dunia saat ini, Bapa, Tuhan kuatkan iman kami supaya kami tidak goyah dan apapun yang kami hadapi, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja-Mu saat ini, hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, Tuhan, dimanapun mereka ada, bahkan yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami pergumulan besar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Tuhan Yesus adalah tempat jawaban bagi hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi persoalan kami saat ini, ada Yesus bersama dengan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan saat ini, Bapa, yang sedang melayani Tuhan. Tuhan, Engkau terus memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, dengan kuasa kasih-Mu. Semakin heran, semakin luar biasa mereka melayani lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Persembahan juga yang telah kami berikan, Tuhan, biarlah menjadi untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu, terima kasih kebaikan-Mu. Inilah kami semua, Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau yang menyertai, melindungi kami. Biarlah sinar kemuliaan-Mu selalu menyinari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau telah mengajari kami berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mengajarkan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat hatimu dan kedua tanganmu dalam doa. Ulama dan terimalah berkat kasih karunia, anugerah, cinta dan kasih Tuhan yang diberikannya kepada kita sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai
selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.